8 negara menyatakan kesediaannya untuk menangkap Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, apabila ia memasuki wilayah mereka. Langkah ini merujuk pada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional, International Criminal Court (ICC), pada November 2024. Menurut laporan Al Jazeera, negara-negara tersebut meliputi Turki, Slovenia, Lituania, Norwegia, Swiss, Irlandia, Italia, dan Kanada. Mereka menegaskan bahwa sebagai anggota atau pendukung yurisdiksi ICC, mereka memiliki kewajiban menjalankan putusan lembaga tersebut, termasuk menangkap individu yang dikenai perintah penahanan. Dugaan genosida dan kejahatan perang. Netanyahu dituduh bertanggung jawab atas dugaan genosida dan kejahatan perang dalam operasi militer Israel di Gaza. Laporan ICC menyebut adanya indikasi pelanggaran hukum humaniter internasional selama perang yang berlangsung sejak Oktober 2023. Surat perintah tersebut juga mencakup sejumlah pejabat senior Israel lainnya. Namun, Netanyahu menjadi sosok paling menonjol dalam daftar karena posisinya sebagai kepala pemerintahan. ICC sebelumnya menyatakan bahwa proses penyelidikan didasarkan pada bukti-bukti serangan, blokade bantuan kemanusiaan, serta tindakan militer yang menyebabkan puluhan ribu korban sipil. Turki ambil langkah paling tegas. Dari 8 negara yang disebutkan, Turki menjadi yang paling keras menyikapi kasus tersebut. Pemerintah Ankara tidak hanya menyatakan kesediaan menahan Netanyahu, tetapi juga melarang ia dan sejumlah pejabat Israel memasuki wilayah maupun melintasi ruang udara Turki. Kebijakan ini sejalan dengan sikap Turki yang sejak awal mengkritik keras operasi militer Israel di Gaza dan menyerukan gencatan senjata segera. Negara Eropa dan Amerika Utara ikut menyatakan kesiapan. Sejumlah negara Eropa seperti Slovenia, Lituania, Norwegia, Swiss, Irlandia, dan Italia yang mayoritas merupakan bagian dari sistem hukum internasional ICC menyatakan akan memenuhi kewajiban mereka jika Netanyahu memasuki wilayah mereka. Kanada, yang bukan anggota ICC namun mendukung yurisdiksi lembaga tersebut, juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dalam eksekusi surat perintah penangkapan. Sikap mereka merupakan bagian dari komitmen pada prinsip akuntabilitas internasional, terutama dalam konteks konflik Gaza yang memicu perhatian global. Implikasi diplomatik dan mobilitas Netanyahu. Dengan adanya pernyataan dari 8 negara ini, mobilitas Netanyahu secara internasional berpotensi semakin terbatas. Meski Israel bukan anggota ICC dan menolak yurisdiksinya, surat perintah tersebut tetap berlaku di negara-negara yang mengakui kewenangan ICC. Situasi ini dapat mempersempit ruang diplomasi Netanyahu dan meningkatkan tekanan politik terhadap Israel di forum internasional. Sementara itu, pemerintah Israel sebelumnya menolak semua tuduhan yang dilayangkan ICC dan menyebut penyelidikan tersebut bermotif politik. Tel Aviv juga menegaskan bahwa operasi militernya di Gaza dilakukan untuk memerangi kelompok bersenjata Hamas. Konflik Gaza masih berlanjut. Konflik antara Israel dan Hamas telah menimbulkan dampak kemanusiaan besar di Gaza. Laporan lembaga internasional menyebut jumlah korban sipil terus meningkat, sementara sebagian besar infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur. Komunitas internasional selama lebih dari setahun terakhir terus menyerukan gencatan senjata serta peningkatan akses bantuan kemanusiaan. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang tercapai antara pihak-pihak yang terlibat.